Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Citra, Ada Arum di Alur Citarum. Kak, ini gak apa-apa lah ya. Udah. Guys, ini jam Kita 22.53. Ya Allah. 58. Ya per jam 11 lah ya. Iya. Ini Bentar kita- lagi jam 12 sih. Iya. Jam 11. Iya, wah penting sekali. Ini udah 30 detik nih buat yang gak penting. Jadi ini podcast pertama kita. Selalu yang pertama. Yes, dan semoga ini berlanjut ya. Iyalah, mudah-mudahan ya. Gue sih cuma bisa berdoa ya. Kemarin juga nggak lanjut-lanjut tuh YouTube, IGTV. Setelah YouTube 6 bulan proses, sekarang 8 bulan gak ketemu. 8 bulan ya? Ayo, Icoy. Iya, Enggak dong, Maret, April, Maret. Mei, Juni, Juli, Agustus. bener 8 bulan. Oh iya bener 8 bulan ya, karena pandemik lah ya. Ya, jadi kita hari ini baru ketemu. Terus ya seperti biasa, sok ngide, Sok ngide ngide. orang-orangnya. Memaksakan untuk membuat konten. Jadi apa nih bahasannya? Lucunya, Apa? yang dibahas sebenarnya sama sih tiap ketemu. Apa? Tentang masa lalu Ada, sih. nggak ada lagi soalnya. Tapi kan nih kita 8 bulan baru ketemu ya, guys. Dan ternyata sama orang-orang yang lain juga kita ternyata baru-baru ketemu sekarang-sekarang ini. Terus ternyata perubahannya itu banyak ya, termasuk perubahan di postur badan. Haha. Iya nggak sih, kayak ngerasa ya Tuhan, baru ngerasa Nggak. aku mulai berat. Aku merasa termention nih. Nindya Arum get a mention. Iya, kayak Get a orang tuh. mention. Tapi ada juga orang yang justru semakin aware sama berat badan dan kesehatannya, tapi Yes. banyak juga yang ngerasa karena di rumah banyak ngemil, terus Yes. tiba-tiba nggak ketemu orang, jadi ya udah gitu, jadi semakin mengembang dengan baiknya. Wow. Gitu loh. Jadi pas ketemu, wah kaget juga ya gitu. Gue merasa di mention 10 kali nih. Aduh, ada apa sih sebenarnya? Coba deh. Kalau gue sih dalam tahap yang menuju ke arah mulai insecure dengan kayaknya gue mulai naik dan naiknya cukup stabil gitu, dan mulai kelihatan sisi-sisi agak-agak berisinya gitu, walaupun nggak semua orang notice ya, tapi cukup kalau ketemu orang yang baru-baru, oh iya agak-agak apa ya, agak-agak berisi ya gitu. Nah kayaknya kalau gue sih baru-baru ini ya ngerasa gitu. Baru-baru ini. WFH berapa bulan sih, Cit? Dari Maret ya, 8 bulan. Oke, 8 bulan. 8 bulan, udah pernah nimbang belum? Udah. Makanya. Masalahnya gue nimbang di 3 bulan terakhir ini, jadi nggak dari awal, jadi gue nggak tahu juga perbedaan sebelum WFH sama sekarang. Yang jelas Naik. nggak tahu ya, berasanya agak-agak berat lah gitu. Oke. Gitu. Terus? Gue mau mengakui agak malu sih sebenarnya. Tapi gimana ya? mengakui apa nih? Kok jadi gua sih bahasa gua? Bukan Arum banget nih yang kena. Ih, Arum apa nih WFH jadi gua? Aduh, aku deh. Aku. Apa ya? Aku bilang apa? Kan apakah lo juga ada di posisi yang suka kalau ketemu orang yang basa-basinya orang Indonesia kan sekarang gemukan ya, sekarang kurusan ya, gitu-gitu kan basa-basinya kita. Jadi, tuh ngeselin. Iya, untuk basa-basi itu sebenarnya udah kurasakan dari zaman kuliah gitu ya. Pernah dibilangin kayak emak-emak anak 5. Oh ya ampun. Tolong. Rasanya. Apa ya itu ngomong. Dan itu cukup worse sih di aku. Jadi kayak langsung aku harus diet, turun, tapi lama-lama kok ngapain gue dengerin omongan orang. Kayak ya udah gitu. Hidup aku, habis aku. Tapi abis ngerasa aduh gue udah segini nih, udah diomongin orang, insecure dan turun. Benar-benaran bekerja itu sindiran di aku gitu. Tapi karena memang mungkin bukan dari hati kali ya. Maksudnya kayak yang nggak mau dengerin ocehan orang gitu. Jadi kayak yang capek ngejalaninnya tuh nggak enak gitu, dietnya tuh nggak enak, ngurangin makannya tuh nggak enak. Jadi kayak merasa tersiksa. Jadi kayak ya udahlah balik lagi dan ya udah gitu. Tapi ternyata setelah WFH ini kan 8 bulan di Lampung nih, kebetulan AQ. Terus dari dapat dapat teguran dari orang yang sangat-sangat tidak disangka, yaitu ibu sendiri. Jadi kayak yang tolong dong dikurangi. Enggak gitu, gimana ya, hanya mengingatkan untuk mulai menjaga karena sudah terlihat sangat besar. Emang harus ada yang ngingetin sih. Karena kalau nggak ada yang ngingetin ya kita ngerasa apa ya, semuanya baik-baik aja, fine-fine aja gitu loh.
Dan ternyata emang pas diingetin itu mulai menghitung, memang terasanya berat, tapi pas dihitung ternyata wow 5 kilo naiknya, wow, dari sebelum pandemi. Jadi emang waktu itu di kantor ada medical check up. Dan for your information, aku udah termasuk overweight gitu. Serius. Tinggi tapi maksudnya di atasnya tinggi, maksud overnya tuh berapa? Grade 1 sih, jadi kayak masih yang satu tingkat di atas ideal gitu. Jadi masih bisa sebenarnya. Tapi waktu itu sih yang kayak wah sedih banget ternyata gue overweight. Tapi pas sadar pandemi naik 5 kilo, berarti jangan-jangan udah di grade 2 nih atau gimana nih overweightnya. Jadi kan kayak ya ampun, bukannya tambah turun malah tambah naik aja. Gue juga jadi inget ini deh kalau ngomongin kantor tuh. Jadi di kantor tempat gue itu iya ya, ternyata justru ada yang namanya budaya kerja. Budaya kerja itu sebenarnya ada macam-macam lah. Nah, salah satunya itu ternyata mereka juga merhatiin berat badan si pegawainya gitu loh. Jadi setiap triwulan ada change partner atau change agent gitu yang tim yang kayak mengontrol. Ya sebenarnya itu bisa dimanipulasi sih ya. Wah, nih gue udah turun nih triwulan ini gitu. Cuma gak tau kenapa mungkin sekarang juga perusahaan-perusahaan itu juga udah mulai aware ya sama kesehatan dan postur badan si pegawainya, kayaknya gitu ya. Jadi kita dikasih form, misalnya di triwulan 1 gitu kita berapa BMI-nya, terus nanti setelah berjalannya si budaya kerja itu nanti kan ada macam-macam, ada yang virtual Zumba, ada yang gitu-gitu. Jadi nanti di triwulan 2 dicek tuh, dikasih form lagi apakah ada penurunan atau maksudnya stabil, atau stabil atau gimana. Bisa dimanipulasi sih, cuma itu ngisi form kita sendiri. Kita sendiri bisa dimanipulasi. Tapi untuk orang-orang yang mungkin niat ya, itu jadi apa ya, jadi lahan mereka supaya bisa mengontrol gitu. Nah, bener. Tapi menurut gue sih penting gak penting ya, karena terlalu hal kayak gitu menurut gue terlalu pribadi untuk diurusin sama kantor sih. Iya sih. Tapi nggak tahu ya. Ya penting nggak penting memang ya. Kalau kita mikirnya kayak gitu kan nggak penting tuh, itu ranah pribadi itu. Tapi ketika membicarakan tentang lagi-lagi kantor kan, pasti mau sesuatu yang benefit dari karyawan. Ada sesuatu yang dia lihat dari karyawannya untuk menjanjikan hasil dari kantor. Apa sih gue ngomong apa sih? Intinya kalau mau jadi karyawan gue berarti harus memberikan sesuatu ke kantor gitu kan. Tapi mungkin salah satunya dengan penampilan itu yang menunjang. Iya sih, iya bisa jadi itu ya. Dan kesehatan. Yang jelas yang pertama kesehatan sih. Tadi gue juga mikir produktivitas kita akan berpengaruh. Iya, jadi korelasinya antara berat badan kita ke akhirnya ke kesehatan. Jadi kalau kesehatan kitanya ternyata terganggu, produktivitas kerjanya juga akhirnya keganggu juga. Tapi itu bener-bener kamu pernah nggak sih, Cit, ngerasa kayak ngantuk banget gitu di kantor? Kayak maksudnya sering ya? Aduh, emang zaman kuliah tidur enggak pernah juga sih. Pernah. Cuma maksudnya aku cuma tuh bolos pernah, aja. Terus kerjaanmu banyak gerak atau di belakang meja? Duduk berarti ya? Oke, sama berarti. Dan makanan masuk terus? Sebelum pandemi tuh setiap rapat itu selalu ada ya. Snack ada. Dan makan siang. Dan satu hari itu bisa rapatnya mungkin 2-3 kali. Jadi di luar makan siang juga itu kan. Selalu ada snack yang menghampiri gitu loh. Jadi yang aku rasain adalah ketika kerja dan disediain di T-point banyak makanan adalah di T-point itu apa ya? Oh, T-point. Oke. T-point. Oh, jadi kayak T-point. Akhirnya di T-pointnya apa? Aduh, jangan tipe-tipe dong. Oh, alah, aku baru nyambung. Iya. Aduh, udah mau 10 menit nih. Apa namanya? Disediain dengan segala macam snack yang manis-manis, gurih-gurih, asin-asin itu, dan juga khasnya startup ya. Wow. Dan minum-minuman gitu. Itu kan berpengaruh banget tuh sama apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata tuh bener-bener kalau terus-terusan kayak gitu, aku tuh pernah ngerasa berhari-hari kayak kok jadi ngantuk ya, di sela-sela kerja tidur dulu, bangunin gue ya 5 menit lagi kayak gitu. 2 jam. Iya, enggak lah, pokoknya kayak gitu ya, bener-bener oh ternyata yang mungkin yang diharapkan kantor itu
mengkontrol gimana kesehatan Iya, kita, menjaga kondisi kita itu karena berpengaruh sama kerjaan dengan juga. produktivitas kita. Kalau kita ngantuk, kerjaan kita bisa salah-salah gitu Bisa kan. salah dan mungkin ya harusnya hari ini jadinya nggak selesai, Ya. tiba-tiba besok karena sakit, karena Yoi. ngantuk, karena apa. Iya sih. Tapi yang karena kalau misalnya ya kalau aku sih sadar diri aja ya, memang terasa sangat berat gitu ya. Oh iya, aku kehidupan juga. ini gitu. Lebih berat dari beban hidup ya. Untuk dari duduk berdiri aja rasanya aduh engap, naik tangga dikit engap Aduh gitu ya kan. Allah. Itu emang Lo mungkin kalau di KRL dulu atau Iya. di ini mungkin dibolehin duduk di kursi prioritas kayaknya ya. oh iya Karena ibu harusnya ya hamil. sering gue dikira ibu hamil, astagfirullahaladzim. Ditawarin malah. Iya, tapi waktu itu sih aku merasa kayak yang ya udah gitu kan, mungkin dia ya udah gitu kan. Nggak tahu. Tapi memang yang paling tertampar tuh ketika orang terdekat sendiri dan yang dulu bilang udah Ndo jangan jangan eman sama uang kalau buat makan gitu, tiba-tiba bilang dijaga gitu. Iya Kayak sih. oh berarti udah benar-benar kelewatan nih Iya sih. sebenarnya. Jadi apa sih poinnya gitu, kenapa sih pada akhirnya aku yang tadinya udah nggak ngurusin tiba-tiba ngurusin, maksudnya mengurusi Mengurusi. tentang kenaikan berat badan karena ya udah ini badan gue gitu. Kadang ngerasa kayak gitu. Ini adalah hak saya, Anak saya, gitu. tapi ternyata memutuskan untuk tanda kutip mengurusi kembali gitu. Ada apa sih? Dan kamu yang sebenarnya belum ada di tahap sampai harus menurunkan gitu, tapi sudah mulai insecure dengan postur badan. Iya. Mulai insecure banget. Jadi poin yang pertama itu apa gitu? Mungkin kalau dari Abraham tuh kemarin gue dengerin podcastnya Dedi. Jadi siapa nih? Deddy Miswar. Dedi Mahendra. Lo salah ya. Ya Dedi siapa nama dia? Deddy Corbuzier dong. Deddy Corbuzier yang menciptakan metode OCD itu ya. Sebenarnya nggak jadi masalah lo mau mempunyai postur tubuh yang seperti apa. Yang jadi masalah adalah ketika postur tubuh lo sudah mengganggu aktivitas lo, produktivitas lo, dan mengganggu orang-orang sekeliling gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya gue memutuskan untuk jadi orang yang gemuk, ya gue nggak jadi orang yang memotivasi orang-orang supaya ya udahlah nggak usah olahraga kayak gini aja. Nah itu yang jadi masalah akhirnya gitu, menurut si master ya, menurut master Deddy Corbuzier, bukan kata gue nih Ya. Nah terus gue mikir ya berarti memang semua itu dibalikin lagi sebenarnya sama orangnya masing-masing. Cuma kita tuh punya pilihan gitu loh, apakah kita memilih untuk ya udah gini aja, atau sebenarnya kita harus keluar juga dari comfort zone demi kelangsungan kehidupan kita. Nah, karena kata si Dedi kalau motivasinya diet masih tetap olahraga sampai umur 40-an, 45 sekarang tuh, karena memang dia motivasinya itu dia pengen kalau sampai anaknya SMP atau SMA dia masih pengen bisa lomba balap lari sama anaknya dan harus menang gitu Ya, loh bener motivasinya. sih, iya. Nah, apakah kita memutuskan untuk pengen hidup panjang dengan sehat, atau ya udah kita stuck di sini aja, hidupnya begini aja, yang penting happy, tapi kita juga nggak kita nggak tahu nih apakah kita kesehatannya akan terjaga atau enggak gitu. Sebenarnya balik lagi ke kesehatan sih menurut gue. Bener sih, karena sebenarnya di agama kita sendiri juga berat nih kayaknya. Berat, aduh. Tapi emang kayak yang ketika ditamparkan dengan itu gitu, ternyata ya aduh masuk nggak sih, ya udahlah ya. Apa ya gue nggak tahu nih arahnya kemana. Allah aja menganjurkan kita buat Apa? nggak berlebihan kan. Oh iya benar. Sebenarnya kan kayak yang gendut gemuk berat badan yang berlebihan itu kan bukan karena turunan, sebenarnya mungkin ada gennya, tapi Ada. kan tapi bisa nggak kok kamu minum air makan nasi tiba-tiba gendut kan, enggak gitu. Yang penting kan tidak melebihi kebutuhan sehari-hari. Ketika berlebih-lebihan maka itu sudah menyalahi gitu kan. Nah, berarti secara agama pun sebenarnya boleh. menganjurkan kita jangan berlebihan. Iya, guys, ini bukan saya mengajari ya, tapi saya lagi ngaca ini sebenarnya. Kenapa? Ya kan posisinya saya yang overweight gitu. Gue juga Iya, udah gitu. mulai ini lampu kuning nih kayaknya, udah harus hati-hati makan segala macam. Bener Cit, hati Cit. Susah Itu gerak. udah guys, tapi yang penting semoga kita semua sehat. Alah, ngomong apa sih? Iya bener. Tapi yang jelas semoga kita selalu sehat dan selalu bisa berusaha menjaga pola makan. Bener. Masalah gendut gak gendut sih itu bonus menurut gue, as long as kita tetap sehat dan
ya sehat lah pokoknya. Ngomong apa sih? Ya gitulah. Ya. Yang penting kenali diri dulu sih, kayak metode penurunan berat badan tuh nggak works di semua orang satu betul, metode gitu. betul banget. Jadi kenalin diri dulu sih. Kenalin diri maunya apa, caranya gimana, yang penting jangan instan dan Yoi. membahayakan takutnya. Benar. Sabar. Gitu guys, gitu dulu aja lah ya. Ya, Ternyata capek loh. aduh, nggak tahu. Aku nggak tahu sih. Semoga ada poinnya lah ya. Ada nggak sih? Ada-adain aja lah ya. Tolong ini mah kita udah 15. Udah. Udah hampir 16 menit nih bener. ngomong. Besok kerja cuy kan. Ya udah deh kalau gitu ya. Sampai sini dulu podcast Alur Citarum. Alur Sampai ketemu di Citarum. podcast Selanjutnya. episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.